kami di sini akan melakukan podcast tentang kasus PDD. Saya Garda Wadidza Satva. Saya Ahmad Tatrifon Nugroho. Saya Nindyo Mutiara Hafiz. Jadi kasus PDD ini sangat gempar akhir-akhir ini. Saya akan menanyakan pertanyaan buat mereka dulu. Tanya, silakan. Kami orang dalam, orang Amerika Hollywood soalnya. Apa yang menjadi kontroversi terbaru terkait PDD dan bagaimana ini mempengaruhi citra publiknya? Memicu tentang kasus PDD ini. Itu kalau tidak salah mulainya itu Laporan kasus-kasus. Iya, laporan kasus. Kalau tidak salah ada berapa laporan? 100 berapa? Pokoknya banyak. Bukan banyak. Pokoknya ada banyak laporan ke tuntutan ke PDD ini yang 120 itu mencakup kekerasan, pemerkosaan, pelecehan, dan perdagangan hal-hal seperti itu. Nah, untuk citra publik ini kayaknya citra publik ke Hollywood gimana, Pak? Langsung rusak. Orang kan ngeliat Hollywood dulu tuh, wah ini sebuah industri film yang sangat-sangat mewah, sangat bintang 5, tapi karena PDD ini jadinya citranya itu langsung menurun drastis. Pasti pendapatan Hollywood pun berkurang. Terus bagaimana sejarah skenario PDD ini dan bisnis melalui pandangan publik terhadap masalah ini? PDD itu dia tuh kan punya apa? Industri. Industri. Nah, sebelum Bad Boy Band. Bad Boy Record. Nah, Bad Boy Record. Tapi sebelum di Bad Boy Record, dia itu ada karir. Pokoknya dia tuh ikut record apa gitu. Ikut sama orang gitu kan. Gede namanya. Hasil dia bikin industri musik sendiri yang dinamai Bad Boy Record. Bad Boy Records. Nah, di sini Bad Boy Records itu naik itu apa tuh karirnya karena kan ada B.I.G sama Tupac. B.I.G sama Tupac ini mereka itu besar tuh karena PDD. Gitu. Jadi karirnya melonjak saat di apa tuh? Bad Boy? Bad Boy Record. Iya, Bad Boy Records. Lanjut. Ya, jadi gitu. Ada laporan tentang tuduhan kekerasan atau pelecehan terhadap PDD, apa fakta-faktanya? Fakta-faktanya itu tentang apa sih yang dilakukan PDD itu? Pelecehan. Enggak. Party itu. Ya, White Party. White Party. Yes, nah, jadi si PDD ini sering melakukan party, pesta-pesta sejak tahun 90-an, 2000-an lah. 2000-an sudah melakukan pesta-pesta, namanya itu White Party. Nah, White Party ini memang umum, banyak artis-artis yang datang. Akan tetapi ternyata Ada pesta di balik itu. ya, ada pesta tersembunyi. Nah, pesta tersembunyi ini itu pesta yang gak bagus, nyeleneh, aneh-aneh, dan sebuah Pesta erotis yang benar-benar bukan pesta lah, malah ke banyak pelecehan di dalam pesta itu. Bagaimana reaksi para rekan selebritas dan Reaksi selebritas kan? musisi terhadap kasus ini? Nah, pastinya mereka itu para Hollywood itu ya, udah tahu semua ya Pak? Sudah tahu semua akan PDD ini, jadi mereka itu tahu, tetapi mereka itu tidak berani ambil tindakan karena kan PDD ini memiliki kuasa. Kekuatannya itu benar-benar besar, interkoneksinya benar-benar luas, jadi orang nggak berani. Tapi ada yang berani. Dia tuh tapi beraninya cuma dari nyindir dari lagu-lagu. Nyindirnya cuma dari lagu-lagu biasa. Contohnya itu Eminem itu dari tahun 2000-an udah sering nyindir PDD. Dan ada juga nyanyi apa tuh? Ya Rest in Peace Aliyah, Rest in Peace Life itu juga menyindir PDD banget itu. Nah, gitu. Jadi untuk orang-orang musisi dan artis-artis pastinya sangat senang dengan penangkapan PDD ini. Meskipun penangkapannya ini ada konspirasi. Katanya yang ditangkap itu bukan PDD. iya. Ya, yang katanya itu kata orang-orang di internet ini menelah struktur kepalanya, tengkoraknya. Ini bukan PDD, ini yang lain, ini bukan PDD. Ini pasti orang lain, ini Bunsin. Kayak Bunsinnya PDD ini orang suruhan. Gitu. Jadi cara mengatasinya biar apa yang bisa kita pelajari dari cara PDD menangani
ada yang patut dicontoh sih, emang dia yang udah orang jahat sih itu. Mau dia gimana pun cara nangan. Oh iya, tapi ini loh, udah banyak artis-artis lain yang bermasalah dengan Bu Didi dan orang-orang lain yang bermasalah dengan Bu Didi. Tapi anehnya, kasus apapun itu, dalam bentuk apapun itu ujung-ujungnya dihukum berakhir dengan kata damai. Itu mencurigakan. Kenapa artis-artis ini kan punya uang banyak, pastinya buat nyewa orang juga bisa, tapi kenapa ujung-ujungnya pasti damai? Nah, jadi konspirasinya itu Bu Didi ini mengancam, entah itu ancamannya apa, kemungkinan ancaman pembunuhan, jadinya ujung-ujungnya damai. Nah, tapi karena sekarang kan 120, dan itu pun bukan dari artis-artis saja, tapi orang lain, jadinya Bu Didi tidak bisa melindungi dirinya lagi, tidak bisa berakhir damai. Tuh. Jadi kesimpulan kasus PDD ini Kesimpulannya jelas dia ini orang nggak benar, orang itu, dan kita juga jangan terlalu melihat sebuah industri musik, industri film itu benar-benar baik. Pasti orang-orang banyak kan artis-artis pengen ke Hollywood, pengen jadi artis besar, ternyata jadi gini kan. Orang-orang pasti minder, masa jadi artis nanti gini, masa jadi artis nanti udah cowok jebol. Itu pasti banyak kan orang-orang gitu kan. Apalagi Justin Bieber, buat orang-orang yang idolain Justin Bieber pasti sakit hatinya sekarang. Wah, anak cowok ganteng dari kecil umur 15, umur 16, kita lihatnya seperti anak baik-baik kan. Justin Bieber itu kalau kita lihat pas kecil tuh kayak good boy, pas sekarang udah agak-agak melenceng. Kenapa? Karena ada main. Tapi dia tuh sekarang kayak gimana ya, jauhin Bu Didi gitu loh. Iya, karena udah ngerasa dewasa dan udah tahu caranya ngejauhin Bu Didi. Udah tahu mana bener baiknya gitu. Sama ada gerebek rumahnya Bu Didi. Nah, jadi di rumahnya Bu Didi ini ditemukan baby oil yang bayi, harga berapa? 3.000, 1.000, ribuan, pokoknya ribuan. Itu udah benar-benar sus, yang kemungkinan nggak tahu sih buat apa, katanya mah untuk disiramin ke lantai biar korban-korban nggak bisa lari gitu kan. Ada juga ininya disiram ke orang atau gimana, nggak tahu. Nah, terus juga ditemukan banyaknya mainan yang mainan yang kita semua tahu lah, mungkin apa artinya. Aku nggak tahu. Aku sih kayaknya sih Power Ranger sih. Ya mungkin. Power Ranger bisa jadi mobil remote, bisa jadi mainan kan. Terus ada juga penemuan terowongan. Iya, terowongan itu benar-benar gempar loh internet. Jadi di ruang gautannya Bu Didi itu ditemukan sebuah terowongan yang pas kita di polisi menelusuri menuju ke rumah Michael Jackson. Jadi ada konspirasi di mana Michael Jackson ini mati gara-gara Bu Didi. Meskipun menurutku kecil sih kemungkinan Michael Jackson mati gara-gara Bu Didi. Tapi kalau Michael Jackson ada diapa-apain sama Bu Didi. Soalnya yang bodyguard Michael Jackson itu saat yang satu-satunya lihat Michael Jackson mati itu, Ya. sekarang menjadi tempat itu kan. Sus ini. Bener-bener sus. Aduh. Jadi kalau idola-idola kalian semua pernah berkunjung ke party Bu Didi, patut dicurigai. Apakah masih normal atau sudah pernah? Bu Didi bener-bener gempar lah dunia Hollywood. Hollywood juga kan termasuk industri besar. Sudah, kami akhiri saja podcast kami hari ini tentang Mr. Puff Didi yang sangat amat melenceng, sangat amat cabul, dan apapun itu sesungguh perilaku pria yang sangat-sangat udah jelek, sifat kayak gitu sangat tidak patut dicontoh ya. Kami harap tidak ada lagi kasus-kasus seperti PDD ini di dunia maupun dunia Hollywood ataupun dunia lainnya. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih.